Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah summa amma ba'd. Inilah sesi yang ke-25 di bait yang ke-56 di halaman 24. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala wa akhbara anna dhikra gharsun li ahlihi bi jannati adnin wal masakin tumhadu. Dan Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya zikir adalah gharsun li ahlihi, tanaman baginya, bi jannati adnin, di surga Aden, wal masakin tumhadu, dan tempat tinggalnya yang telah disediakan. Di bait ini muallif atau an-nadhim menjelaskan faedah dzikir atau keutamaan atau fadilah dzikir, bahwasanya dia adalah ghirasul jannah, tanaman surga. Ini setiap kali dia berzikir, seorang hamba setiap kali berzikir kepada Allah, maka ya semakin banyak tanaman-tanaman surga baginya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasul SAW bersabda, laqitu Ibrahima lailata usriya bi. Kata Nabi, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada saat aku diisrakan, ini ketika peristiwa Isra Mi'raj. Faqala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan untuk umatku, untuk umatmu dariku salam. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan untuk umatmu dariku salam. Maka wa akhbirhum, dan beri kabar mereka, annal jannah thayyibatu turbah, bahwasanya surga itu tanahnya yakni baik, ya. Jadi tanahnya baik, tanahnya subur, ya. Adbatul ma, airnya melimpah. Wa annaha qi'an, ya. Dan surga itu memiliki qi'an, ya. Surga itu memiliki qi'an, artinya tanah atau bumi yang rata, ya. Lalu disebutkan wa anna ghirasaha, dan tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tanaman-tanaman surga, ya. Jadi surga ini tanamannya adalah kalimat-kalimat zikir tadi. Maka semakin banyak seorang hamba berzikir kepada Allah, maka semakin banyak, ya, tanamannya di surga. Oleh karenanya di dalam bait ini muallif menjelaskan, ya, keutamaan di antara keutamaan, salah satu keutamaan di antara keutamaan zikir, yaitu menjadi tanaman surga. Dalam lafaz yang lain Nabi bersabda tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah, itulah ghirasul jannah, itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi mengatakan wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'ahu 'ala kulli al-umuri yusaddidu. Dan Nabi mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala menyebut hambanya dan akan senantiasa menolong semua urusan orang yang rajin berzikir. Ya, di sini ada dua faedah yang sangat agung di antara faedah zikir. Yang pertama, annallaha yadhkuru 'abdahu, yakni orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan menyebut-nyebutnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum, ya, maka berzikirlah kalian kepadaku, yakni mengingatlah aku dan aku akan ingat kalian. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku berzikir pada dirinya, maka aku pun mengingatnya, berzikir pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau hambaku berzikir di sebuah tempat majlis yang mulia, maka dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di majlis yang lebih baik daripada majlis mereka. Maknanya di hadapan para malaikatnya, ya.
Maka cukuplah bagi orang yang berzikir kepada Allah dengan keutamaan ini, yaitu disebutkannya dia, disebut-sebutnya dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, perkataan An-Nadhim, wa ma'hu ala kulil umuri yusaddidu. Ya. Dan akan senantiasa menolong semua orang-orang yang rajin berzikir. Ini orang yang berzikir akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, ya, Allah berfirman ini dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Wa taharakat bi syafatah, dan ketika hambaku lisannya, bibirnya, ya, bibirnya menggerakkan dalam berzikir kepadaku. Ini menunjukkan berarti berzikir ini harus digerakkan. Ya. Jadi dianggap menyebut nama Allah itu dengan digerakkan. Kalau zikir lisan itu harus digerakkan. Ya. Nah, dan tentang fadilah dzikir banyak sekali disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabilu As-Sayyib. Ya. Jadi kitab Imam Ibnu Qayyim yang menceritakan atau membahas tentang fadilah dzikir adalah kitab Al-Wabilu As-Sayyib. Nah, jadi orang yang berzikir akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah dua faedah zikir yang disebutkan oleh muallif dalam bait yang ke-57. Sekarang yang ke-58. Qala An-Nadhim rahimallahu taala wa akhbara anna adh-dhikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u at-taklifu hinna yukhalladu. Nabi mengkabarkan bahwasanya orang yang berzikir akan kekal zikir tersebut sampai surga. Wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu. Padahal at-taklif, pembebanan syariat, sudah selesai ketika kekal di akhirat. Ini kecuali zikir. Kalau zikir akan terus sampai akhirat. Dan inilah para jamaah sekalian di antara keutamaan zikir yang agung, yaitu akan yabqa fil jannah ma'adz-dzakirin, akan tetap kekal di surga bersama orang-orang yang zikir. Ya. Ahlul jannah, penduduk surga yang senantiasa berzikir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi menyebutkan, ya, rombongan yang pertama masuk surga, maka rombongan yang masuk surga tersebut yusabbihunallaha bukratan wa asyiya. Mereka bertasbih, mensucikan Allah pagi dan petang. Ya. Maka pembebanan taklif, pembebanan syariat itu terputus ketika seorang masuk surga kecuali zikir. Zikir itu terus dia dilakukan oleh ahlul jannah. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-10. Da'wahum fiha subhanakallahumma, ya, wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dalam surah Yunus ayat yang ke-10, ya, disebutkan tentang bagaimana penduduk surga di situ. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, ya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka adalah salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penduduk surga, ya. Yani mereka beribadah, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di bait yang ke-59, qala An-Nadhim, walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Seandainya tidak ada keutamaan mengingat zikir selain bahwasanya jalan untuk mencapai kecintaan Allah dan hidayah, ini maka ini sudah mencukupi. Ya. Yakni di antara keutamaan zikir dan di antara fadilah zikir yang paling agung adalah mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Nazim, seandainya tidak ada keutamaan mengingat Allah selain untuk mendapatkan kecintaan saja dan hidayah, maka itu sudah mencukupi. Ya.
Maka di antara fadilah zikir adalah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin banyak orang berzikir, menyebut nama Allah, semakin besar ya mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Maka di antara fadilah keutamaan zikir ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, ya. Kata beliau, faman arada an yanala mahabbatallah, siapa yang menginginkan untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka perbanyak zikir. Perbanyak zikir, kata beliau. Nah, inilah diantara beberapa fadilah zikir atau fawaid, faedah-faedah zikir kepada Allah yang dijelaskan oleh muallif. Dan insyaallah di bait berikutnya kita membahas tentang larangan dari akhlak yang buruk, ya. An-nahyu an masawi'il akhlak, larangan dari akhlak yang buruk. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.